Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan dan akhwat jemaah pengajian Majelis Ta'lim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu malam Ahad ini, kali ini di pekan yang keempat di bulan Mei 2024, kita kembali diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat hidayah sehingga dapat berkumpul bersama di kegiatan pengajian rutin kita ini. Kali ini yang menjadi penyelenggara atau yang menjadi tuan rumah adalah adinda kita, adik kita, saudara Khairil ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini keberkahan bagi agama beliau, kehidupan beliau, keluarga beliau, dan rezeki beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita akan masih melanjutkan pembicaraan kita masih berkaitan dengan kelahiran anak. Pada pertemuan terdahulu kita telah selesai membahas tentang memberi nama kepada anak. Maka pada kesempatan ini kita masuk bab berikutnya, yakni bab tahnik dan mendoakan keberkahan ketika anak itu lahir. Tahnik itu maknanya adalah mengunyah sesuatu. Rasulullah SAW beliau biasa mentahnik dengan kurma, dan jika tidak dikunyah boleh dilembutkan dengan tangan atau dengan cara apapun, semisal dengan memencetnya sehingga dia melembekkannya ya. Kemudian meletakkan atau memasukkannya ke mulut bayi, lalu menggosok-gosokkannya ke langit-langit mulutnya itu. Kita melakukan hal tersebut, sunnah tersebut kepada bayi, agar bayi tersebut terlatih terhadap makanan dan untuk menguatkannya. Dan perlu kita perhatikan bahwa ketika mentahnik itu hendaklah mulut bayi tersebut dibuka, sehingga sesuatu yang telah dikunyah atau dilembutkan itu masuk ke dalam perutnya. Lebih utama tahnik itu dengan korma ya. Dengan apa? Dengan kurma. Dan seandainya tidak ada korma, maka boleh dengan sesuatu yang manis ya. Dan tentu madu ya. Barangkali madu itu lebih utama dari yang lainnya kecuali korma. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari di Kitabul Aqiqah. Beliau mengatakan bahwa tahnik ini merupakan sunnah Nabi SAW dan disepakati oleh para ulama. Adapun hukumnya tahnik ini, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, itu sunnah, sunat, tidak wajib ya.
Waktunya itu ketika anak tersebut lahir atau sehari sesudahnya, kalau kita melihat dari zahirnya teksnya hadis itu. Dan hikmah yang telah kita sebutkan dari mentahnik anak itu adalah itu latihan terhadap makanan dan untuk menguatkan tubuhnya. Kalaupun dia dilakukan sesudah beberapa hari sesudah kelahiran, maka itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang dimaksud dengan mendoakan keberkahan, ya, ini maksudnya itu adalah, ya, keberkahan itu adalah tetapnya adanya kebaikan pada anak itu, atau banyaknya berlipatnya kebaikan pada anak itu. Jadi kita mendoakan keberkahan ketika anak itu lahir, dan waktunya sesudah tahnik itu dengan ucapan-ucapan semisal barakallahu fi, artinya berkah Allah kepadanya, atau dengan ucapan Allahumma barik fi, ya, artinya ya Allah berkahilah dia, atau dengan doa yang kita buat sendiri, ya, doa-doa kebaikan kita buat sendiri dengan bahasa yang kita susun sendiri, yang intinya kita memohon kepada Allah agar anak yang baru lahir itu mendapat keberkahan dari Allah. Ya, banyak. Ja'alallahu mubaraka wa ala millata Rasulillah, atau apa saja, atau di bahasa kita aja, selamat ya bro misalnya. Semoga anaknya menjadi keberkahan, jadi anak yang soleh, memberi jantung hati pada antum, apa saja. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita yang melahirkan anak, maka sunnah kita memberi ucapan selamat atau mendoakan keberkahan. Assalamualaikum. Ya, dua itu apa tadi? Mentahnik dan mendoakan keberkahan. Jadi mentahnik itu oleh keluarganya sendiri, bapaknya terutama, atau datuknya. Sedangkan mendoakan keberkahan itu yakni dari orang lain, dari kita kepada orang yang mendapatkan anak. Intinya adalah memberikan doa kebaikan. Lalu mana dalilnya? Banyak sekali dalil mentahnik dan mendoakan keberkahan itu. Ada sebuah hadis Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisobiyya yuhannakuhu fabala alaihi faatba'ahu al-ma'. Dari Aisyah yang berkata, didatangkan kepada Nabi SAW seorang bayi laki-laki. Beliau mentahniknya. Tadi sudah kita sebut apa itu mentahniknya. Lalu bayi itu mengencingi beliau, yakni mengencingi Nabi SAW. Kemudian beliau memercikkannya dengan air. Ini hadis sahih, dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua dari Aisyah, istri Nabi SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW didatangkan kepada beliau beberapa bayi. Nah, tadi seseorang bayi, ini ada beberapa bayi. Kemudian beliau mendoakan keberkahan atas mereka.
dan mentahnik mereka. Nah, ini dalilnya. Lalu dibawa kepada beliau seorang bayi laki-laki. Lalu bayi itu kencing di pangkuan beliau. Kemudian beliau meminta air dan memercikkannya ke kencing bayi tersebut dan beliau tidak mencucinya. Nah, ini menunjukkan perbedaannya kencing bayi laki-laki dan perempuan. Dia tidak dicuci tapi bisa cukup dipercikkan air. Maka itu bab akikah atau bab tentang kita mentahnik dan mendoakan keberkahan kepada anak. Kemudian kita masuk bab selanjutnya, yakni al-aqiqatu atau biasa kita sebut dengan akikah. Di sini ada beberapa pembahasan tentang akikah ini. Yang pertama, arti atau makna akikah itu menurut bahasa dan menurut syariah. Akikah menurut bahasa itu artinya sembelihan. Apa? Sembelihan atau pemotongan. Nah, ini yang arti yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad, sehingga beliau mengatakan akikah itu artinya tidak lain melainkan sembelihan itu sendiri. Ya, ini ada disebutkan di kitab Tuhfatul Maudud bab ke-6 pasal 5. Selain itu, ada beberapa arti lagi yang diterangkan para ulama tentang arti akikoh ini secara bahasa. Di antaranya, asal arti dari akikoh itu ialah rambut yang dicukur dari kepala anak yang dilahirkan. Nah, itu yang akikoh itu. Atau juga kambing yang disembelih dan rambut yang dicukur habis, masing-masingnya dinamakan akikoh. Jadi kambingnya yang pertama itu akikoh juga, rambutnya juga disebut akikoh. Ini ada di kitab Fathul Bari, di Kitabul Akikoh. Sedangkan makna akikoh, arti akikoh menurut istilah syariat ialah menyembelih kambing untuk anak pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Nah, itu maknanya secara syariat, secara syar'i. Yang kedua, dalil-dalil tentang disyariatkannya akikoh atau akikah itu. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang syariat akikah ini, ikhwan dan akhwat sekalian, itu banyak sekali. Dia terambil dari perkataan atau perintah Nabi SAW atau dari perbuatan Nabi SAW. Apa itu? Qaul, perkataan beliau, atau perbuatan beliau sendiri, dari fi'il beliau, ya. Semisal perbuatan beliau, yakni menyembelih kambing untuk kedua cucunya Hasan dan Husain. Itu banyak sekali hadis-hadisnya. Di antaranya itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dari Samurah bin Jundub, ya, Samurah bin Jundub, an Samurah bin Jundub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tusbahu anhu yawma sabi'ihi
wa yuhlaqu wa yusamma. Dari Samurah bin Jundub, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya itu. Apa tergadai? Ya, tahu tergadai ya? Disembelih kambing untuknya pada hari ke-7 dan dicukur rambutnya dan diberi nama, yakni pada hari ke-7 itu. Ini hadis sahih, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Ya. Jadi di sini dikatakan kullu gulamin rohinatun biaqiqatihi, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Pernah dengar kan? Nah, apa makna tergadai di sini? Sini bisa kita sebutkan beberapa makna tergadai itu ya. yakni ulama berbeda pendapat tentang makna kalimat tadi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Bisa kita sebutkan. Pendapat yang pertama maksudnya adalah anak tergadai itu yakni syafaat yang diberikan anak kepada orang tua tergadaikan dengan akikahnya. Maksudnya atau artinya adalah jika anak tersebut meninggal sebelum baligh dan belum diakikahi, maka orang tua tidak mendapatkan syafaat anaknya di hari kiamat nanti. Ini apa? Makna tergadai anaknya. Ini pendapat diriwayatkan dari Imam Atha Al-Khurasani, seorang ulama tabi'in, ini terkenal, dan juga Imam Ahmad. Al-Kitabi menyebutkan keterangan Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad, hadis ini berbicara mengenai syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Yang beliau maksud yakni bahwa ketika anak tidak diakikahi, kemudian dia meninggal masih bayi, dia tidak bisa memberi syafaat, yakni pertolongan bagi kedua orang tuanya. Ini disebutkan di kitab Ma'alim As-Sunnah juz 4 halaman 285. Itu pendapat pertama, ikhwan. Apa tadi? Maksud dari setiap anak itu tergadai dengan akikahnya itu adalah syafaat yang diberikan anak kepada orang tua tergadai dengan akikahnya. Artinya jika anak tersebut meninggal sebelum baligh dan belum diakikahi, maka orang tuanya tidak mendapat syafaat anaknya di hari kiamat. Itu. Kemudian keterangan dari Imam Atha Al-Khurasani diriwayatkan Al-Baihaqi dari jalur Yahya bin Hamzah bahwa beliau pernah bertanya kepada Imam Atha tentang makna anak tergadai dengan akikahnya. Jawab Imam Atha, dia yakni orang tuanya itu tidak bisa mendapatkan syafaat anaknya itu. Nah, ini disebutkan di kitab Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi juz 9 halaman 299. Kemudian pendapat kedua dari makna anak itu tergadai, maknanya adalah keselamatan anak dari setiap bahaya itu tergadai dengan akikahnya.
jika diberi maka jika diberi akikoh diharapkan anak akan mendapatkan keselamatan dari mara bahaya kehidupan. Nah itu. Jadi ternyata akikah itu bisa menyelamatkan anak itu dari bahaya. Atau orang tua tidak bisa secara sempurna mendapatkan kenikmatan dari keberadaan anaknya. Nah, ini merupakan pendapat dari Mula Al-Qari, seorang ulama besar dari mazhab Hanafi. Beliau mengatakan tergadainya dengan akikohnya maksudnya adalah jaminan keselamatan untuknya dari segala bahaya tertahan dengan akikohnya itu. Atau si anak seperti sesuatu yang tergadai, tidak bisa dinikmati secara sempurna tanpa ditebus dengan akikoh. Ya kan, bagaimana kita menggadai barang kita? Itu memang barang kita, tapi tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita nikmati. Maka dengan akikoh itulah kita mendapatkan kembali barang kita itu. Ya. Karena anak merupakan nikmat dari Allah bagi orang tuanya, sehingga keduanya harus bersyukur. Ini disebutkan di kitab Mirqah Al-Mafati juz 12 halaman 412. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, makna dari sabda Nabi SAW, setiap anak itu tergadai. Maknanya adalah Allah jadikan akikah bagi bayi sebagai sarana untuk membebaskan bayi dari kekangan setan. Karena setiap bayi yang lahir itu akan diikuti setan, dan dia dihalangi untuk melakukan kebaikan bagi akhiratnya. Dengannya akikah menjadi sebab yang membebaskan bayi dari kekangan setan dan bala tentaranya. Nah, ini pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim, dan beliau membantah pendapat yang mengatakan bahwa akikah menjadi syarat adanya syafaat anak bagi orang tuanya. Jadi kalau Imam Ibnu Qayyim berpendapat akikah itu fungsinya adalah supaya anak itu terbebas dari kekangan syaitan. Beliau membantah pendapat berapa tadi? Pendapat yang pertama. Beliau katakan status seseorang sebagai orang tua bagi si anak bukan sebab dia mendapatkan syafaat. Demikian pula hubungan kerabat dan keluarga tidak bisa saling memberi syafaat. Allah telah menegaskan di surah Luqman ayat 33. Perhatikan ini. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Maka dari ayat ini Imam Ibnu Qayyim berkata, karena itu seseorang tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain nanti pada hari kiamat kecuali sudah diizinkan oleh Allah. Ya kan? Untuk diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Misal orang yang berhak memberikan syafaat itu yang pertama itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mendapatkan syafaat beliau misalnya dengan banyak bersolawat kepada beliau. Tapi ada orang yang ditentukan oleh Allah tidak dapat syafaat Nabi. Misalnya siapa? Pamannya sendiri, Abu Thalib, nggak dapat. Bahkan waktu di dunia nggak dapat dia, karena dia sendiri yang menolak bantuan atau syafaat dari Nabi.
saat Nabi mengatakan sebutkan la ilaha illallah, sebutkan wahai pamanku, nanti aku akan membelamu di akhirat. Tapi kawan-kawannya Abu Jahal CS menghalangi Abu Thalib. Nggak usah Abu Thalib, kau mau ikut dengan Muhammad, kalau bahasa ini, kau mau tinggalkan ajaran datuk kita. Jadi memang Iwan, taklid buta kepada nenek moyang itu berat, itu berkarat. Antum kalau bisa bebas dari kungkungan adat istiadat yang sudah mengakar kuat dari datuk kita, nenek moyang kita, itu hebat, itu sudah apa, hidayah dari Allah. Karena berapa banyak orang nggak bisa, karena itu sudah apa. Coba kalau tanya, sudah lamri datuk, kau belum lahir datuk, kau lah ngawe ke ini, ya kan? Anak dulu gitu. Iya, saat kita memberikan ini nggak ada, misalnya azan dalam kubur misalnya kan, ya kan? Oh kau nih awal datuk, kau sudah, kau belum apa-apa. Jadi berkarat. Padahal di dalam Quran tuh Allah mengatakan, apakah kamu akan mengikuti juga nenek moyang kamu itu, padahal mereka itu tidak dapat petunjuk, nggak berilmu. Jadi salah satu penyebab orang tidak dapat hidayah itu adalah dia berpegang teguh, yakni taklid buta kepada ajaran nenek moyang itu. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah yang diturunkan oleh Allah, Quran, ikutilah apa yang dijelaskan Nabi Sunnah, mereka menjawab apa? Tidak, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Kata Allah, apakah kamu akan mengikuti nenek moyang kamu juga? Padahal nenek moyang kamu itu adalah dia tidak mendapatkan ilmu dan tidak dapat petunjuk. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim di kitab beliau Tuhfa Al-Maudud halaman 74 berkata, tergadai itu menurut beliau artinya tertahan, baik karena perbuatannya sendiri atau perbuatan orang lain. Dan Allah jadikan akikah untuk anak sebagai sebab untuk melepaskan kekangan dari setan yang dia selalu mengiringi bayi sejak lahir ke dunia dan menusuk bagian pinggang dengan jarinya. Pernah kan kita bahas ya, kenapa bayi itu menangis? Dia mendapatkan tusukan dari setan. Sehingga akikah menjadi tebusan untuk membebaskan bayi dari jerat setan yang menghalanginya untuk melakukan kebaikan bagi akhiratnya, yakni tempat dia kembali. Iwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, itu 3 pendapat dari para ulama yang berkaitan dengan makna dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni anak itu tergadai, ya, tergadai apa? Dengan akikahnya tersebut. Kemudian ada hadis juga dari Asma bin Yazid dari Nabi SAW, beliau bersabda, akikah itu hak atas anak laki-laki 2 kambing yang sama umurnya, dan untuk anak perempuan seekor kambing. Dan juga hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan perintah dari Nabi SAW untuk mengakikahkan anak. Kemudian yang ketiga, hukum akikah. Hukum akikah itu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kebanyakan ulama atau jumhur ulama seperti Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Imam Bukhari dan lain-lain, mereka semua berpendapat akikah tidak wajib. Akan tetapi akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang
tekankan, yang tidak patut ditinggalkan bagi orang yang mampu. Jadi kata mereka, kalau orang itu mampu, dia tidak patut meninggalkannya. Bahkan dengan tegas Imam Syafi'i mengatakan tentang masalah hukum akikah, apakah dia termasuk sunnah Nabi SAW atau bid'ah, dan apakah hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Ada dua orang atau dua mazhab yang telah melampaui batas dalam masalah ini, kata beliau. Yang pertama mengatakan bahwa akikah itu bid'ah, dan yang kedua mengatakan bahwa akikah itu wajib. Keduanya ini, kata Imam Syafi'i, mereka sudah melampaui batas. Ya, oleh karenanya dari sini kita mengetahui bahwa yang betul itu adalah sunnah muakkadah. Imam Ahmad juga, beliau ditanya tentang hukum akikah, apakah wajib? Kata beliau tidak. Barang siapa yang ingin menyembelih, maka menyembelih. Dalam kesempatan yang lain beliau pernah ditanya lagi, apakah akikah itu wajib? Maka beliau jawab, adapun tentang wajibnya akikah saya tidak tahu, dan saya tidak mengatakan bahwa akikah itu wajib. Dan beliau pun beberapa kali dalam jawabannya tentang hukum akikah mengatakan sesuatu yang paling kuat tentang masalah akikah ini adalah hadis yang menyatakan bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa dalil tidak wajibnya akikah itu ada 3 jalan. Pertama, sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang akikah di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang lalu di masalah kedua, barang siapa yang suka atau ingin menyembelih untuk anak-anak, maka hendaklah ia menyembelih untuk anaknya. Jadi di hadis ini ada kalimat yakni keinginan. Di hadis itu, barang siapa yang ingin mengakikahkan anaknya, hendaklah dia mengakikahnya. Barang siapa yang tidak ingin, maka tidak dosa baginya. Ini menunjukkan bahwa perintah ini diberikan pilihan kepada bapaknya, apakah dia mau mengerjakannya atau tidak. Ini menunjukkan akikah itu tidak wajib. Yang kedua, dari perbuatan Nabi. Nabi memang mengakikahkan cucunya. Siapa? Hasan Husain. Tapi Nabi tidak mengakikahkan anaknya yang namanya Ibrahim. Jadi ulama semisal Imam Ibnu Hajar berkatakan bahwa Nabi SAW beliau tidak mengakikahkan anaknya. Kalau cucunya dia akikahkan. Ini menunjukkan bahwa akikah itu tidak wajib. Itu. Kemudian juga takrir, persetujuan Nabi SAW terhadap perbuatan sebagian sahabat. Masih dalam penelitian Ibnu Hajar bahwa tidak dinukil dari Abu Musa dan Abu Thalhah bahwa keduanya mengakikahkan anaknya itu. Padahal anak mereka berdua itu yang ngasih nama siapa? Nabi. Dari sini diketahui bahwa tidak semua sahabat mengakikahkan anaknya. Setelah kita mengetahui
tiga sebab tadi akikah itu tidak wajib, ya. Lalu bagaimana hadis tadi, hadis Samurah bin Jundab tadi, yakni anak itu tergadai tadi? Karena itu dijadikan dalil bagi mazhab Zahiriyah. Semisal Imam Dawud Az-Zahiri, beliau dari hadis itu mewajibkan apa? Akikah. Maka dijawab oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Bahwa hadis Samurah itu adalah yang paling keras atau kuat tentang permasalahan akikah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun demikian, beliau tidak menjadikan hadis itu untuk menetapkan bahwa akikah itu hukumnya wajib. Bahkan beliau menegaskan bahwa akikah itu hukumnya tidak wajib. Ya. Bersamaan dengan itu, beliau pun tidak menyukai bagi orang yang mampu, akan tetapi meninggalkannya dan tidak mengakikahkan anaknya. Sampai beliau pernah berfatwa bahwa bagi orang yang tidak mampu boleh dia minjam uang untuk mengakikahkan anaknya, yakni demi menghidupkan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti apa-apa yang datang dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menggantinya itu. Itu ya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa pendapat yang lebih mendekati kebenaran itu adalah hukumnya apa? Sunnah muakkad, sunnah yang tekankan. Kemudian yang keempat, atas siapa diperintahkannya akikah itu, ikhwan? Ya. Kalau kita lihat zahirnya, tekstual hadis itu hadis Ibnu Abbas, Aisyah, Asma, Ummu Khurs, Abdullah bin Amr bin As, dan hadis Salman, dan kemudian hadis Samurah bin Jundub tadi. Semuanya itu menunjukkan bahwa perintah akikah itu dibebankan kepada orang tua. Yakni siapa? Bapaknya itu. Maka bapaklah yang paling berhak mengakikahkan anaknya. Adapun yang selain dari bapaknya, misalnya emaknya, atau kakaknya, atau datuknya, atau siapa lagi? Omnya, dan yang lain-lainnya, maka apabila ingin mengakikahkannya atau ingin membantunya dengan uang, maka itu harus izin dari bapaknya. Maka boleh nggak, Iwan? Boleh. Bapaknya miskin misalnya, omnya yang berduit, maka kata udahlah aku bayar. Kalau bapaknya mengizinkan, ya udahlah, nggak apa-apa, nanti aku yang nggak apa-apa. Nah, maka itu boleh. Ya. Kemudian yang kelima, hukum orang yang tidak diakikahkan oleh orang tuanya. Itu bagaimana? Hukum orang yang tidak diakikahkan oleh orang tuanya. Boleh nggak dia mengakikahkan sendiri dirinya apabila dia sudah dewasa dan dia berharta? Dia tahu waktu kecil sudah diakikahkan. Nah, soal ini di ulama berbeda pendapat, ulama berselisih paham yang panjang dan melelahkan, ya kan? Ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadi perbedaan itu. Yang pertama, apakah perintah akikah itu dikenakan kepada anak atau kepada bapak atau kepada salah satu dari keduanya?
yakni anak itu sendiri atau bapaknya. Mereka yang berpendapat dikenakan kepada anak atau kepada yang mampu dari 2 orang di atas, maka kalau dia tidak diakikahkan oleh orang tuanya, dia mengakikahkan dirinya kapan waktu saja apabila dia sudah mampu secara harta. Ya, sesudah dia dewasa. Nah itu. Yang kedua, ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya beliau mengakikahkan dirinya sesudah beliau jadi nabi. Ini hadisnya ini dari Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya sendiri sesudah kenabian. Ya, ini maksudnya sesudah beliau diangkat jadi nabi. Ini hadis dikeluarkan, diriwayatkan oleh Baihaqi di juz 9 halaman 300 bab akikah. Ya. Maka pendapat yang menolak mengatakan pendapat yang pertama tadi, sebab yang pertama tadi itu telah dijelaskan bahwa perintah akikah itu ditujukan kepada orang tua, bukan kepada anak atau kepada keduanya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang tidak diakikahkan oleh bapaknya, boleh nggak dia mengakikahkan dirinya? Jawab Imam, itu kewajiban bapak. Sedangkan hadis tadi, ulama ini berpendapat bahwa hadisnya itu sangat lemah. Jadi doib jiddan. Bahkan kalau tidak bisa dikatakan dia palsu, maudhu, karena di salah satu rawinya itu ada yang namanya Abdullah bin Muharrar, dan dia ini sangat lemah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, barangkali itu ikhwan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang masih berkaitan dengan akikoh ini, yakni kapan waktu akikoh itu, kemudian bagaimana cara menghitungnya itu, kemudian apa yang dipotong itu, kalau dia kambing boleh nggak dengan selain kambing, kemudian berapa jumlahnya itu. Itu nanti insyaallah pada pembahasan fikih berikutnya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.